Pak Menteri, masalahnya saya biasa tertibkan, Pak. Jadi saya sendiri harus tertib dulu. Baik, terima kasih Ketua dan Pak Menteri, Ibu Wakil, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Teman-teman Komisi 2, Pak Ketua, Wakil-Wakil Ketua. Dokumen ini bagus sekali, cuma tadi kita belum sempat baca. Tapi saya mau kasih tahu saja kata kunci dari otonomi khusus untuk Papua ya. Kata kunci hanya ada 3. Tujuan otonomi khusus Papua itu untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. 1. 2. Afirmasi terhadap orang asli Papua. 3. Pemberdayaan. 3 hal itu yang harus menjadi rujukan setiap kita membahas otonomi khusus Papua, kita baca dengan baik. Apakah 20 tahun kita lewati ini, kita sudah mencapai 3 hal itu atau belum? Kalau belum, di mana yang belum, dan mana yang harus kita perbaiki? Saya kira Pak Mendagri, ya, kami dua ini alumni Papua, jadi ya mengertilah, sama-sama mengerti urusan Papua. Ya. Saya tidak bermaksud tadi untuk menanggapi dokumen satu persatu, yang pasti bahwa di atas kertas bagus. Tapi di lapangan tidak sebagus di atas kertas. Dan itu biasa terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, dari mengacu dari 3 hal tadi, saya mau sampaikan begini. Kalau kita gagal dalam melaksanakan 3 hal itu berarti negara gagal dalam melaksanakan otonomi khusus untuk Papua. Kalau tadi ada daerah-daerah yang maju, ada yang belum, di khusus provinsi-provinsi baru. Kekhawatiran saya jangan sampai pergerakan imigran masuk ke Papua membuat maju, tetapi orang asli sendiri tetap saja di tempat itu. Ya, sementara otonomi khusus, mohon maaf saya tidak bermaksud bicara soal primordialisme, tapi otsus itu didirikan untuk orang asli Papua. Kenapa begitu? Meskipun Pak Ketua tadi sampaikan ini amanat undang-undang Undang-Undang Dasar 45 pasal 18. Tapi ini tidak diberikan cuma-cuma oleh negara. Ini lewat pertumpahan darah. Tuntutan merdeka. Papua minta merdeka. Waktu awal reformasi. Baru dikasih ini. Jadi kalau kita tidak memahami asal-muasal undang-undang otonomi khusus, yang ada adalah kita mengadu kecerdasan tanpa menggunakan hati nurani kita untuk menangani Papua. Kalau cerdas, pasti semua orang cerdas. Saya kasih contoh. Tadi Pak Menteri sampaikan ada badan sekretaris eksekutif. Mohon maaf Pak Menteri, itu lembaga itu didirikan bertentangan dengan otonomi khusus. Ya. Karena saya ada di sini, saya pimpin rapat dan itu ide muncul dari otak saya, makanya saya boleh kritik. Lembaga namanya, pertama kita usul untuk didirikan adanya Badan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, titik. Badan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, BKP3. Kenapa kita mengusulkan itu waktu itu? Karena kita melihat sejak reformasi, otsus keluar, dari Pak SBY, Pak Jokowi, semua buat impres untuk percepatan Papua. Nah, supaya tidak diulang-ulang setiap presiden buat percepatan, kita turunkan itu di undang-undang. Dengan harapan siapapun presiden, selama undang-undang ini berlaku, badan ini harus diperkuat untuk menyelesaikan urusan Papua. Kenapa? Dan karena badan ini kita syaratnya itu harus orang asli Papua. Tokoh yang ditokohkan, yang mendapat pengakuan publik rakyat asli Papua, tidak dipasang-pasang suka-suka. Tapi sejak waktu penempatan orang, mohon maaf, ya saya lihat banyak yang, karena saya punya ide, maka saya tahu filosofis kenapa lebaran ini hadir. Lebih bahaya lagi ketika dibikin sekretariat eksekutif. Itu penampungan teman-teman yang maaf ini, mohon maaf. Kemarin calon DPR tidak jadi, gubernur apa ngumpul di situ. Padahal badan itu khusus untuk orang asli Papua yang tidak berafiliasi kepada partai politik. Kenapa begitu? Karena kalau berafiliasi kepada partai politik, nanti pertarungan kepentingan ada di situ. Kita mau yang mereka orang-orang Papua yang tidak